Hari ini tema kita adalah unbelievable sacrifice atau pengorbanan yang terdahsyat. Filipi pasal 2 ayat 8. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman. Dikatakan demikian. Ketika berada dalam rupa manusia, Yesus merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini adalah Dia harus mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Salah satu alasan Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia ingin menggantikan posisi Bapak Ibu Saudara dan saya di atas kayu salib di Kalvari. Seharusnya yang ada di sana Bapak Ibu Saudara menerima makian, menerima ludahan, menerima kutuk, menerima siksaan adalah kita. Tapi bersyukurnya firman berkata, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa Bapak Ibu? Saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Saya ingin informasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di atas kayu salib tidak ada yang namanya jin kafir Bapak Ibu Saudara. Di atas kayu salib hanya ada anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di atas kayu salib hanya ada penebusan bagi hidup saudara dan saya. Dan di atas kayu salib yang sama hanya ada pengampunan bagi hidupmu dan hidupku Bapak Ibu. Tanpa salib Bapak Ibu Saudara, sia-sialah hidup kita. Karena firman jelas berkata, usaha kita, kebaikan kita, bakti kita kepada Tuhan seperti kain kotor. Bapak Ibu, tujuan Yesus ada di atas kayu salib. Dia ingin menukar saudara dan saya. Tadi pagi saya bangun mengucap syukur, berdoa di hotel Bapak Ibu. 15 menit kurang lebih saya meneteskan air mata. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan udah gantiin saya. Harusnya saya yang berdarah-darah di atas kayu salib, itu pun tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Karena darah saudara, darah saya sudah cemar dengan dosa. Suka atau tidak suka, kita sudah diwarisi oleh dosa Bapak Ibu. Dan darah anak domba dan darah domba bersifat temporary. Memang dosa diampuni lewat pengorbanan anak domba. Tapi sifatnya temporary Bapak Ibu. Mau sampai kapan kita manusia memberikan terus pengorbanan kepada Tuhan? Pengorbanan yang sejati. Pengorbanan yang terdahsyat. Ketika Dia sendiri berinisiatif, firman menjadi manusia. Dan bukan hanya menjadi manusia, Dia melayani saudara dan saya. Bukan saja melayani saudara dan saya, tapi Dia mau naik ke atas kayu salib dan menyelesaikan segala perintah Bapa untuk menebus dosamu dan dosaku, menghapus pelanggaranmu dan pelanggaranku, dan Dia berikan anugerah bagi kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya menangis, saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih.
buat anugerah-Mu. Tuhan mati buat saya. Saya nggak tahu apa perasaan Bapak Ibu Saudara hari ini. Saudara, memang kita patut bersyukur Yesus lahir, datang ke dunia. Yang biasa kita rayakan dalam ibadah Natal. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memisah-misahkan. Oh, ini Natal yang paling penting, kematian Yesus nggak penting. Kelahiran tanpa kematian sia-sia Bapak Ibu. Tanpa kelahiran tidak akan ada yang namanya kematian. Halo? Kematian pun tanpa kebangkitan Yesus Kristus yang akan kita rayakan nanti beberapa hari ke depan juga sia-sia. Karena itu Yesus sudah mengatakan sudah selesai. At the cross it is finished. Aku sudah lahir bagi kamu. Aku sudah melayani kamu. Aku sudah berkorban bagi manusia. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Elohim yang menghapus seluruh dosa dunia. Amin Bapak Ibu. Tanpa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, hari ini posisi kita adalah seterunya Elohim. Apa artinya seteru? Musuh. Person by personnya Tuhan. Tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita selama-lamanya menjadi seterunya Elohim. Kita orang yang layak untuk dimurkai. Kita adalah orang yang layak untuk dibinasakan. Tetapi karena kasihnya, karena cintanya, karena saudara, ditimpakan segalanya ke dalam tubuhnya. Saya ingin melihat tangan Bapak Ibu Saudara yang bersyukur atas pengorbanan Yesus. Saudara, firman berkata bukan dengan emas dan perak kita ditebus, tetapi dengan darah yang mahal. Amin Bapak Ibu. Nah, melalui pengorbanan Yesus Kristus yang dahsyat di atas kayu salib, maka saudara dan saya menerima kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya menerima kepastian. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya menerima kepastian. Saudara, di dalam sebuah agama, religion, saudara, hanya pribadi inilah yang memberikan kepastian di atas kepastian. Dan dia tidak pernah lalai dan gagal tentang janjinya bagi hidup saudara dan saya. Amin. Karena kematian Yesus di atas kayu salib, dia memberikan saudara dan saya kepastian. Nah, kepastian apa yang kita terima melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat di atas kayu salib? Ibrani 9 ayat 22. Baca sama-sama Bapak Ibu, 3, 2, ya. Menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Jadi kalau bangsa Israel, umat Israel ada yang berdosa, maka umat Israel harus menghadap kepada imam dan membawa persembahan, baik itu burung tekukur, lembu, ataupun domba. Imam-imam biasa, nanti setahun sekali imam besar akan masuk untuk mewakili satu bangsa, yaitu umat atau bangsa Israel kuno pada zaman itu. Dia harus masuk mewakili satu bangsa untuk menghapus dosa satu bangsa. Tapi tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, darah anak domba, darah lembu, darah burung tekukur dan lain sebagainya diampuni sih, tapi sifatnya temporary, tidak mengikat. Tetapi ketika Yesus yang adalah anak domba Elohim naik ke atas kayu salib,
darahnya tercurah. Maka dikatakan di nats ini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat di atas kayu salib, kepastian yang pertama yang Yesus berikan, saudara dan saya menerima anugerah pengampunan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah diampuni. Belum semuanya, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah diampuni. Coba Bapak Ibu Saudara ambil handphonenya masing-masing. Handphonenya ambil masing-masing Bapak Ibu. Buka kameranya. Karena salibmu ku hidup. Jangan foto saya Bapak Ibu. Buka kameranya, lihat wajah Bapak Ibu masing-masing. Ayo buka kameranya Bapak Ibu. Ayo Pak, silakan Pak. Dengan hormat saya minta. Engkau yang berkuasa, sanggup. Ayo Dek, buka handphonemu. Coba begini, lihat kameranya Bapak Ibu. Lihat wajah Bapak Ibu sendiri. Itu wajah Bapak Ibu Saudara, wajah yang sudah diampuni. Halo? Bukankah seringkali ada suara di hati, di pikiran, di telinga kita, kamu kan belum layak. Halo? Kamu kan kemarin malam sudah berzina. Tapi hari ini melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat di atas kayu salib, Dia berkata, it is finished. Amin Bapak Ibu. Saudara dan saya menerima anugerah pengampunan. Tapi memang iblis senang hidup dengan masa lalu kita, our past. Dia selalu mengintimidasi hidupmu. Dia selalu menekan masa lalu kita. Kalau kita realize, kita sadari, hidup saya sudah diampuni di atas kayu salib. Melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat. Dan tidak boleh ada yang menggugat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Harusnya saudara lebih excited. Ya Natal juga harus excited, Dia lahir untuk kita. Tapi today, saya tadi posting di Instagram sambil meneteskan air mata. Terima kasih Tuhan, Kau gantiin aku di atas kayu salib. Aku ini orang yang udah diampunin loh. Tapi kan Pak, saya kan bekas aborsi 6 kali Pak. Saya kan ini wanita piaraan Pak. Udah diampunin. Tapi Pak, saya sering kasar sama suami saya. Udah diampunin. Halo. Saudara udah diampuni Yesus. Saudara tidak lagi akan dimurkai oleh Tuhan. Justru sebaliknya, yang tadinya kita harusnya dimurkai, kita dikasihi, kita disayangi, kita diberkati, kita disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Tapi banyak orang Kristen, masa sih? Masa? Saya ini kan gay Pak. Walaupun saya pelayan Tuhan, tapi saya masih suka sesama jenis. Kamu sudah diampuni. Cuman kamu gak sadar aja. Kamu masih asik dengan duniamu. Kamu gak minta sama gurumu yang namanya Roh Kudus. Karena anugerah itu membawa kita dekat kepada Tuhan, menjauhi segala kejahatan dan hidup sesuai firman. Itu anugerah saudara. Manifestasi anugerah. Kita hidup semakin seperti Yesus Kristus. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara masih ada yang diintimidasi oleh iblis, oleh setan, di telinga, di hati. Saya ini suami yang jahat Pak. Saya ini istri yang jahat Pak. Saya ini anak yang kurang ajar sama orang tua Pak.
Saya pernah nikah siri Pak, istri saya nggak tahu Pak, apakah saya diampuni? Done at the cross. Kita hanya diminta Tuhan sadar akan kebaikannya atas Kalvari. Karena pujiannya berkata begini Bapak Ibu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu, sama-sama, ku menang. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Nah, dalam pujian ini mujizat bukan hanya yang lumpuh berjalan, buta melihat, tetapi kita yang tadinya di dalam dosa dikuduskan Tuhan, yang tadinya ada di dalam gelap dipindahkan oleh Yesus ke dalam terangnya yang ajaib, yang tadinya terkutuk menjadi orang yang diberkati. Sama-sama katakan dengan saya, hari ini saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Hari ini, ayo Bapak Ibu, hari ini hidup saya penuh dengan anugerah. Yang lama sudah berlalu. Amin. Hari ini aku adalah ciptaan yang baru. Wah, kalau saya jadi saudara, saya tepuk tangan buat Yesus. Pak, tapi saya wanita malam, engkau ciptaan yang baru. Pak, tapi saya suka ngambil uang kantor, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang Tuhan butuhkan kita menyadari kebaikannya, bukan menyesali dosa-dosa kita. Tapi kita bangkit dari kesalahan kita, kita pandang salib, karena di dalam salib saudara dan saya diampuni. Amin. Kepastian yang kedua Bapak Ibu Saudara, melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat. Ibrani pasal ke-10 ayat 10. Chordnya naikin 2. Ibrani 10 ayat 10, baca Bapak Ibu, 3, 2, ya. Oleh kehendak Yesus, kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Di mana ini Bapak Ibu? Di mana posisi ini Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Di mana Yesus mempersembahkan tubuhnya? Bapak Ibu di mana? Di atas kayu salib, di Kalvari. Satu kali untuk selama-lamanya. Kepastian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat, hidup saudara dan saya bukan hanya menerima anugerah pengampunan, tetapi hidup saudara dan saya disucikan dari segala dosa kita. Amin. Memang ini menjadi perdebatan sih, tapi saya mengimani darah Yesus itu bersifat kekal Bapak Ibu, beyond. Kitab suci mengatakan begini, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sejak saat itu Yesus menjadi Tuhan atas orang mati dan orang yang hidup. Jadi darah Yesus Bapak Ibu Saudara bukan hanya berlaku 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini, esok, dan selamanya. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Berarti enak dong Pak kita buat dosa setiap hari. Saudara, tadi saya katakan, anugerah itu mendidik kita Bapak Ibu. Bukan membuat kita pada akhirnya punya simpanan, punya cem-ceman, hubungan seks sebelum menikah, diam-diam melakukan perzinahan. Itu bukan anugerah saudara.
Anugerah yang sejati kita realize, kita menerima kebaikan Yesus, kita menerima pengampunan Yesus, kita sadar dosa kita sudah diampuni, disucikan oleh Yesus. Lalu kita membalasnya dengan respon hidup sepadanan seperti Yeshua, seperti Yesus. Hidup saudara dan saya sudah disucikan Bapak Ibu. Taruh tangan kanan kita di dada seperti ini. Saya sudah dikuduskan. Saya sudah disucikan. Ya. Bapak Ibu, Desember besok, entah saya jalan 17 atau 18 tahun saya melayani sebagai seorang pemberita firman. Perjalanan yang tidak singkat dan juga tidak terlalu panjang. Buat saya, satu kehormatan dipercayakan Tuhan selama kurang lebih 17 tahun sekian, mau masuk ke 8 tahun yang ke-18. Saya dianugerahkan Tuhan, dipercayakan pelayanan kuasa, kesembuhan, mujizat Bapak Ibu. Saya udah gak ngerti udah berapa ribu mujizat yang terjadi Tuhan nyatakan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan atas hidup saya. Satu aja doa saya Bapak Ibu, ketika saya sakit, ketika saya demam, saya coba doa begini sama Tuhan. Di atas kayu salib, Engkau berkata, sudah selesai. Apa artinya? Segala kutuk dosa, kelemahan, sakit, penyakit sudah ditimpakan ke dalam tubuhmu. Today, I'm healed. Dan sakit itu pergi dari tubuh saya Bapak Ibu. Setiap saya sakit. Saya pernah mendoakan seorang wanita yang memiliki tumor Bapak Ibu Saudara. Kamu sudah disucikan Tuhan. Tubuhmu adalah bait roh Elohim, bukan tempat sarang sakit penyakit. Dengarkan, firman Tuhan berkata, di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Tumor aku berkata kepadamu, mulai hari ini rontok serontok-rontoknya. 2 minggu kemudian cek hospital, langsung dia lapor ke saya, Pak, hasil hospital 0, tidak ada tumor di tubuh saya. Apa saya hebat? No, kita realize pengorbanannya di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Buat wanita-wanita Kristus, kalau wanita-wanita di tempat ini, gak usah jawab ya, cukup dalam hati, punya masalah kewanitaan, punya kista kah? Punya mium kah? Punya benjolan di bagian payudara kah? Maaf ya, kalau payudara disentuh sakit, kadang panas yang kiri atau yang kanan. Beberapa hari yang lalu saya diinformasikan sama Roh Kudus melalui perjamuan suci yang akan dipimpin oleh siapapun. Setiap wanita yang punya masalah kewanitaan, yang rindu punya anak lah, maksudnya khususnya yang udah suami ya, saudara akan menerima mujizat lewat perjamuan suci ini. Karena di dalam pengorbanan tubuh dan darah Yesus, Yesus berkata, akulah yang memikul kelemahanmu, akulah yang menanggung segala sakit penyakitmu. Imani perjamuan suci ini. Karena melalui perjamuan suci ini, kita mengingat Yesus sudah memberikan pengorbanan yang dahsyat atas hidup kita. Bangkit berdiri.